Saya ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo, Pak, maaf saya bukan londoireng, tapi Bapak salah mendirikan URI itu. Kenapa? Karena kita sudah punya undang-undang. Untuk mendirikan universitas itu, sudah ada Permendikbud nomor 17 2014 dan Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Oke. Itu cara mendirikan universitas. Universitas itu didirikan dulu lembaganya. Ini lembaganya belum ada, langsung ditunjuk gubernurnya. Menurut kedua Permendikbud itu, setiap perguruan tinggi itu ada institut, akademi, sekolah tinggi, universitas. Ya. Nah, cara mendirikan itu tetap harus dari bawah. Kalau yang negeri. Dari waktu gimana? Bentuk dulu studi kelayakan. Universitas apa? Lalu disebutkan di situ bahwa setiap universitas itu ada, kalau 10 bidang ilmu, itu 6 harus eksak, dari berdasar ilmu sains teknologi, yang 4-nya ilmu sosial. Nah, URI ini apa coba? Fakultasnya apa? Bidang ilmunya apa? Kan itu harus mulai. Itu yang memulai nanti Kemendikbud. Sekarang namanya Sainjikti ya. Kemendikti. Yang mulai dari sana tuh ada aturannya. Dibuat studi layak dulu, lalu ditentukan tempatnya di mana, sudah ada tanah 30 hektar bersertifikat, sudah ada gedungnya, sudah ada laboratoriumnya, baru rektornya diangkat. Itu prosedur. Kalau setiap ingat sesuatu lalu, besok mungkin niatnya baik. Saya tahu Pak Prabowo niatnya baik. Mungkin ada orang bilang pada dia, berbisik barangkali, Pak, universitas ini, kita ini tidak karuan nih. Tidak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis. Lalu gimana caranya? Mungkin gitu ya. Ya kita harus punya punya sebuah universitas yang mencetak calon pemimpin. Lalu dibuat kepresnya tanpa ngajak bicara Mendikti, ya, dan Menpan. Mungkin sesudah mendengar ini Mendikti akan mengatakan, saya sudah diajak bicara. Tapi kenapa sampai hari ini nih tidak ngomong bahwa itu salah? Itu karena salah. Pak Prabowo itu orangnya terlalu spontan. Dulu bikin BUP di Amerika itu, ya, bertopis juga tanpa diskusi dengan DPR. Bikin ribut di sini. Tanpa izin dengan DPR. Nggak ngomong dengan siapa-siapa, langsung nyumbang gitu. Sampai sekarang nggak jelas juga. Ya. Terus gimana tuh pertanggungjawabannya? Kita bernegara, kita nggak curiga. Pasti Pak Prabowo nggak ada korupsinya tentang itu. Tapi siapa tahu yang di bawahnya. Iya kan? Ya, Pak, terlalu spontan itu sebuah sikap, sebuah cara. Tetapi kemudian ada mekanisme memberitahu kan, Pak? Ada menteri, ada menko, ada pejabat di sekitarnya yang memberitahu, Pak, ini udah ada aturannya loh, Pak. Ini nggak boleh dilanggar. Selama bertahun-tahun kita itu gimana nggak ada mekanisme itu? Nggak ada yang mengingatkan yang seperti itu, gitu. Nah, jadi URI ini apa sih? Kita kan katanya untuk mencetak calon pemimpin bangsa, Pak. Calon pemimpin. Lalu kampus-kampus yang lain selama ini ini pemimpin bangsa nih dari kampus kita loh. Iya. Bahwa ada koruptornya lebih banyak yang tidak koruptor. Pemimpin yang universitas itu. Misalnya begini. Saya katakan jumlah koruptor di Indonesia itu adalah 86% berdasar data dari KPK. Saya katakan koruptor 86% itu adalah lulusan perguruan tinggi. 86%. 86% itu lulusan perguruan tinggi. The whole koruptor, semua koruptor di kita itu gitu. Iya. Oke. Sementara jumlah koruptor tuh hanya 1.200. Iya. Kalau 86% berapa? Kira-kira kan hanya 870 atau 900 orang. Iya kan? 900 kan? Sementara lulusan perguruan tinggi itu sekarang udah 18 juta lebih. Kan tidak ada 0,00 sekian. Yang lain lulusan perguruan tinggi itu baik-baik saja. Nah sebaliknya misalnya kalau misalnya Akabri atau Akmil atau Lemhanas gitu. Orang yang lulus Lemhanas itu disiapkan untuk mencetak kader bangsa. Loh, yang korupsi juga banyak dari mereka. Sudah dididik Lemhanas kan? Iya kan? Bupati, gubernur, menteri. Itu kan udah dididik Lemhanas. Kalau itu mau dianggap mencetak pimpinan itu. Jadi tidak bisa sembarangan mengatakan perguruan tinggi ini gagal. Indonesia ini hebat sudah, untuk ke dalam lah kita. Punya ITB, UI, UGM, UNER, UNHAS. Semua udah bagus-bagus mencetak kader bangsa. Bahwa ada 86% dari koruptor itu adalah
lulusan perguruan tinggi 86%. Gini, jumlah penjahat di Indonesia 276%. 276 ribu. Dari 276 ribu penjahat ini 1.200 korupsi. Dari 1.200 ini 86% lah yang lulusan perguruan tinggi. Oh, begitu ya. Iya kan? Nah, dan banyak juga yang lulusan Akabri, lulusan Akmil, kan banyak yang sekarang masuk penjara karena korupsi itu. Jadi saya kira terlalu gegabah kalau bicara angka statistik lalu dikatakan perguruan tinggi itu gagal. Gitu. Maaf Pak, saya bukan rondo ireng ini. Saya bicara peraturan perundang-undangan saja. Ini nanti gimana caranya ini? URI ini mau apa coba sekarang? Saya tanya, Pak, saya mau daftar URI. Fakultas apa yang ada? Nggak ada kan? Padahal saya sudah ada gubernurnya. Seharusnya ada. Lagi pula di dalam undang-undang nama gubernur itu nggak dikenal. Nggak dikenal dalam dunia pendidikan tinggi. Iya, itu hanya di dalam pelatihan atau sekolah-sekolah khusus. Misalnya kalau mau menjadi kader-kader pemerintah ada IPDN. Persis. Ya. Ada STPDN. Itu dipimpin oleh rektor semua dan itu disiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah. Nah, dipimpin oleh rektor. Nah, gubernur itu siapa? Nanti dekannya bupati. Iya, ketua jurusannya camat. Gitu. Nggak macam. Nggak pernah ada nama rektor itu gubernur. Kalau presiden ada. Di Amerika kan banyak. Presiden universitas kan. Itu ada. Tapi kalau gubernur, nggak ada. Di mana-mana gubernur itu bukan rektor perguruan tinggi kecuali gubernur Akmil. Iya, karena itu bukan universitas. Itu pendidikan khusus untuk mencetak aparat pertahanan dan kalau Akabri dulu pertahanan dan keamanan dengan polisi. Nah, jadi ini diacak-acak gini gimana? Gitu. Yang saya kasihan itu Menpan. Dia kan harus menjelaskan. Apa studi layaknya? Fakultas apa aja yang diperlukan nih? Apakah fakultas kepemimpinan nasional atau apa gitu? Kalau urusan pertahanan kan sudah ada Akmil. Kalau urusan keamanan ada ini. Urusan ini Lemhanas ada. Mencetak. LAN ada. Katanya itu berbasis LAN. LAN itu pelatihan. LAN itu pelatihan, nggak mendidik orang secara berjenjang, enggak. Saya sering ngisi di LAN juga mereka yang sudah jadi orang. Iya. Gitu. Nah, saya kira itu. Ya, saya mau teruskan Pak Mahmud. Cara pengambilan keputusan presiden yang penting seperti ini ada kaitannya dengan publik, masyarakat, lalu kaitannya dengan anggaran negara, tetapi tidak melibatkan DPR. Tiba-tiba muncul tanpa anggaran dan segala macam. Ada kasus MBG yang tiba-tiba jalan tapi belum ada dasar hukumnya. Lalu ada Board of Peace, lalu ada reciprocal trade dengan Amerika, ART dengan Amerika. Sekarang ini muncul ini. Gimana Pak? Gimana? Ada lagi gentengisasi. Muncul secara tiba-tiba. Tapi gentengisasi. Tapi itu nggak jalan, Pak. Itu bukti bahwa memang tidak disiapkan dengan matang. Terlalu spontan. Gimana supaya tidak muncul terus-terusan seperti ini? Mekanisme di dalam pemerintahan apa Pak yang bisa dalam tanda petik meluruskan ini? Atau harus terus berteriak kepada presiden? Itu gimana? Saya nggak tahu kalau di lingkungan presiden sendiri nampaknya begitu presiden bilang langsung semuanya nunduk mencari cara untuk dilaksanakan. Yang paling kasihan tuh kalau saya ya Purbaya terus harus menjelaskan uangnya dari mana. Belum ada penjelasan tentang uang dari makanya misalnya sumber dananya dari Kementerian Keuangan belum bicara. Misalnya itu kan sebelum membentuk sebuah lembaga kan harus ada nomenklaturnya dulu. Di APBN ini nomenklaturnya apa? Nah, tidak ada nomenklatur URI Universitas Republik Indonesia. Lalu tiba-tiba suruh buat. Kan pusing tuh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tidak boleh mengatakan presiden salah. Seperti halnya kalau saya jadi Menko dulu. Nggak boleh mengatakan presiden salah. Oleh sebab itu, presidennya yang harus hati-hati. Gitu. Karena kalau anak buah menyalahkan atasan, lebih baik mundur. Gitu kan. Lalu kritik dari luar. Kalau di dalam, saya paham. Nggak bisa ngeritik. Tapi apa salahnya? Presiden menjelaskan, lalu tolong garap ini. Baru keluarkan itu ada studi layak dulu loh. Iya kan, ada studi layak, kemudian fakultasnya apa, kebutuhan masyarakatnya bagaimana, tanahnya di mana, itu semua harus sudah disertifikatkan, disahkan dengan studi layak. Tiba-tiba URI, lalu tidak jelas. Rektornya ditanya gimana, penjelasnya semakin tidak jelas. Ini nanti basisnya LAN, lalu membentuk
mulai dari SD sampai apa gitu. Itu bagaimana universitas begitu? Membawa sekian badan lagi katanya itu. Ada penjelasannya tuh. Iya kan? Ada badan ini, badan ini. Badan ini, badan itu. Pak, itu bukan universitas. Bapak tadi mengatakan bahwa menteri tidak bisa mengatakan presiden salah. Iyalah. Tapi kalau sudah sebuah kebijakan keliru diambil salah oleh presiden, itu di mana mengoreksinya? DPR Di sidang kabinet. Oh, DPR. Oh, okay. DPR. Kalau menteri itu mewakili pemerintah ke DPR kan, berarti semuanya harus diselesaikan di sana lebih dulu. Nah, lalu tiba-tiba presiden keluar, ya DPR dong yang harus mengingatkan. Kalau kita lihat DPR-nya kan mencari alasan-alasan pembenar sesudah terjadi. Wah, dulu ingat. Justru pembenar ya, meskipun salah ya. Dulu ingat kan waktu Mahindra, kan DPR yang bereaksi pertama, ya kan? DPR reaksi pertama ini tidak benar. Sesudah tiba-tiba itu lalu datang dibenarkan. Tiba-tiba mobilnya datang dan membenarkan. Gitu. Sudah nggak ada lagi protes. Ini sama juga nih. DPR sekarang nih kan ada yang protes juga nih. URI itu apa tidak pernah dibicarakan. Itu DPR. Coba besok panggil dong. Anda sejajar dengan presiden secara institusional. Jangan tunduk-tunduk gitu aja. Ini menyangkut hak rakyat. Karena kita sudah memilih demokrasi dan karena kita cinta kepada negara ini. Negara ini sebagai sistem. Ya kemarin ada orang mengatakan itu salah tuh secara terminologi kalau mengatakan cinta negara. Yang benar itu cinta negeri. Karena negeri itu tanah air. Nah, kenapa kalau cinta negara? Kita cinta tanah air sebagai NKRI negara dengan seluruh sistemnya, legislatif, eksekutif, yudikatifnya, sistem peradilannya kita cinta. Tidak apa-apa bilang cinta negara. Kita ini cinta NKRI. Makanya mengingatkan. Oke Pak, itu soal URI ya. Saya lanjut sekarang Universitas Republik Indonesia. Dulu ada sambungannya, ada ujungnya dulu. Apa? Katanya mau mendirikan 400 fakultas kedokteran se-Indonesia. Iya kan? Iya. Sekarang mana buahnya? Kalau 400 itu, kalau 5 tahun, berarti setiap tahun itu 80. Kalau taruhlah mau 2 periode, 10 tahun, berarti setiap tahun itu 40 fakultas kedokteran. Sekarang apa muncul? 5 saja. Gitu. 5 saja. Di mana? Ini udah 2 tahun nih. Itu berarti sama nasibnya dengan gentingisasi. Ya itulah, terlalu spontan begitu. Ini URI ini nanti apa menjadi 400, dijadikan 400 fakultas kedokteran semua gitu ya. Gitu. Nah, kalau kedokteran semua 400, namanya bukan universitas, sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi satu bidang kan. Kalau universitas tuh harus 6 saintek, 4 sosial, humaniora. Syaratnya ya? Iya. Nah, ya oke. Oke, Pak.